Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan channel terkenal, channel terupdate yang selalu menyajikan berita-berita terkini yang kalian pasti menginginkan informasi terkini dari pantauan kami triggernetmedia.com. Analisis headline national news politik dan sorotan Nasdem terus dihajar. Pengamat PDIP sudah tahu Anies Baswedan bakal menang. Betulkah? Ya, akhir-akhir ini kita disuguhi tontonan yang kurang elok. Ya, Nasdem sebagai parpol yang tentunya punya hak prerogatif untuk memainkan strategi politiknya. Bagaimana mengangkat Nasdem sebagai partai terkemuka di Indonesia, maka Nasdem menggunakan cara yaitu dengan mendeklar Anies Rashid Baswedan lebih dulu daripada partai-partai lainnya dan secara tegas mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Dan tidak eloknya, ternyata PDIP langsung mengambil sikap dengan menghajar terus Partai Nasdem. Ya, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang kurang elok tentunya sesama partai koalisi Jokowi di kabinet, di pemerintahan. Ternyata mereka hanya akur di permukaan tetapi tidak akur sebagaimana seorang sahabat yang hanya butuh di saat butuh dan di saat berbeda dia langsung dihajar karena PDI merasa dia lebih senior di pemerintahan Jokowi. Inilah gaya berpolitik PDIP yang tentunya kurang elok sebagai partai yang lebih dulu terbentuk daripada Nasdem di negeri ini. Tentunya sebagai seorang kakak, kalau memang dibilang senior adalah memberikan contoh yang baik. Bagaimana berpolitik yang santun, berpolitik yang baik dan menyatukan, tidak ada dendam di antara kita. Tapi itulah politik. Karena politik tentu tidak ada kawan abadi tetapi adalah kepentingan yang abadi. Nasdem terus dihajar dan indah kata pengamat, PDIP sudah tahu Anies Baswedan bakal menang. Wow, luar biasa. Ternyata betulkah karena PDIP tahu Anies akan menang, maka dia akan serang terus partai yang mengusung Anies Baswedan. Saudara, inilah suasana ketika tanggal 3 Oktober 2022 Nasdem secara gentle dia lebih dahulu mengambil langkah tegas dengan menjadikan Anies sebagai calon presiden. Inilah suasana ketika pendeklarasian Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem langsung dipimpin oleh Ketum Nasdem yaitu Bapak Surya Paloh. Suasana yang demikian hangat, demikian bersemangat, seluruh elit Nasdem berkumpul dan konferensi pers pun digelar. Dari triggernetmedia.com, serangan politik untuk Partai Nasional Demokrat pasca mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden seolah tidak ada ujungnya. Bahkan baru-baru ini sindiran datang dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengungkit soal keluarnya biru dari pemerintahan Jokowi. Inilah tidak eloknya seorang Hasto tentunya, karena Hasto ini seorang sekjen dari partai yang tentunya sudah bukan partai junior tetapi kelakuannya lebih junior daripada partai-partai yang junior.
Hasto juga mempertanyakan alasan mengapa Nasdem memilih Anies yang dinilai punya pandangan yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Inilah kalau berseberangan dikatakan sebagai lawan atau lebih sederhananya dikatakan sebagai musuh sehingga perlu diserang. Inilah pandangan picik partai nasionalis yang mengaku paling nasionalis di luar lainnya, di luar PDIP dia tidak ada yang nasionalis, tetapi pandangannya, kelakuannya, sikap tingkah lakunya ternyata tidak menunjukkan seorang nasionalis sejati. Seorang nasionalis tentunya adalah memahami betul bahwa ada sila ketiga dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, tetapi dia anggap Indonesia adalah miliknya, milik kakek moyangnya kali ya. Ya, begitulah. Jadi tidak ada upaya untuk menyatukan elemen komponen anak bangsa, justru yang dipandang berseberangan dengannya, yang tidak cocok, tidak senada dengan dirinya, dia adalah bukan kawan alias lawan. Ditambah dengan narasi Nasdrun yang semakin subur di media sosial membuat Nasdem seolah terus menjadi sasaran serangan politik. Fenomena inilah yang ditanggapi oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Ya, meski begitu, Anies tidak takut dengan pelabelan karena orang yang melabel biasanya orang yang tidak punya kompetensi. Orang yang sering melabel itu hanya orang yang pandai memojokkan kawannya, lawannya, tetapi dia tidak punya prestasi apa-apa. Betul sekali apa ucapan Anies Baswedan ini. Karena kita tahu siapa Hasto, dia tidak punya prestasi apa-apa di negeri ini. Dia tidak pernah punya jabatan apa-apa di negeri ini, kecuali hanya menjadi sekjen PDIP. Kalau kita tanya apa prestasi PDIP pun kita tidak bisa menjawabnya. Betul ya. Dikutip dari suara.com, Ujang mengaku tidak heran mengapa PDIP sampai kepanasan dan melancarkan kritikan bertubi-tubi untuk Nasdem. Ujang menilai PDIP rupanya merasa terancam dengan manuver politik Anies yang tergolong berani. Kiprah Anies dikhawatirkan mengancam kemenangan PDIP di Pilpres 2024. Apa yang disampaikan oleh pengamat politik Ujang Komarudin ini sangat betul karena rakyat Indonesia kini sudah muak dengan PDIP yang selalu membohongi rakyat. Bagaimana dulu di zaman SBY, ketika SBY menaikkan BBM hanya beberapa rupiah saja, maka acting mereka ada Mega, ada Puan, ada Hasto, dan lain-lainnya serentak mereka itu acting menangis karena mengaku sedih melihat rakyat terbebani dengan kenaikan BBM. Tetapi kini di tengah pandemi yang belum juga dinyatakan berakhir, belum dicabut status pandemi oleh Jokowi, kemudian ada kebijakan PPKM yang menyusahkan rakyat selama hampir 3 tahun, dan kemudian ada lagi kenaikan BBM dan seterusnya. Tidak berpihaknya kebijakan Jokowi yang notabene diusung oleh PDIP telah menghancurkan image PDIP sebagai partainya Wong Cilik. Ternyata PDIP ini justru menyengsarakan Wong Cilik. Inilah yang disebabkan PDIP langsung membuat manuver dan serangan bertubi-tubi kepada partai Nasdem karena tentunya PDIP khawatir PDIP akan kalah dan tergerus bahkan tidak dapat kursi di parlemen pada Pilpres maupun Pileg 2024. Anies adalah ancaman bagi PDIP karena jika Anies maju, PDIP sudah tahu bahwa Anies bakal menang. Tegas Ujang saat dihubungi pojok1.id Rabu 12 Oktober 2022. Inilah rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, Anda kini sudah tahu mengapa siapapun yang mengusung Anies
akan dipojokkan, diserang, difitnah, dan dijelek-jelekkan. Tetapi kita pun bisa balik serang mereka, karena selama ini PDIP berada di puncak kekuasaan tetapi tidak memberikan sumbangsih apa-apa kepada rakyat dan negara ini, kecuali hanya makin menambah sengsara bagi rakyat dan bangsa ini. Tentunya kita semua akan bersatu padu untuk berikrar bersama-sama bahwa nanti ketika Pilpres ataupun Pileg 2024 kita akan nyatakan satu suara, tidak akan memberikan satu suara pun kepada PDIP dan PSI, baik di DPRD, baik di DPR maupun di legislatif maupun eksekutif. Sudahi, akhiri kekuasaan PDIP yang telah menyengsarakan rakyat. Kebohongan PDIP sudah tidak karuan lagi, sudah tidak terhitung lagi. Janji-janji Jokowi pun banyak yang bohong, palsu, dan tidak terrealisasi. Janji untuk mensejahterakan rakyat tidak terbukti. Janji untuk meningkatkan derajat kehidupan rakyat Indonesia ternyata tidak pernah dipenuhi. Bahkan resesi ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan mana ternyata justru makin bertambah parah. Kehidupan Indonesia makin parah. Inilah bagaimana, sekali lagi, pada rakyat Indonesia di mana Anda berada, kita satukan barisan untuk bagaimana memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Terus dukung channel ini dan selalu subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.